waktu sholat, orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid, dia pulang ke rumah dan mengerjakan wudhu di rumah. Jadi contohnya azan, ya. Nah, orang-orang yang rumahnya dekat masjid, mereka pulang untuk mengambil wudhu di rumahnya masing-masing. Sedangkan orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, mereka tetap berada di masjid. Maksudnya wudhu di masjid. Fa'utiya, maka diberi siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimikhdobin, dengan wadah bak. Mikdob, wadah yang mulutnya lebar, ya, bak. Min hijarotin, dari batu. Fihi, di dalam batu, atau fihi, di dalam wadah, opo maun, air. Karena Nabi termasuk orang yang berada di dalam masjid. Nabi berada di masjid, lalu Nabi diberi wadah air, yang mana wadah air itu terbuat dari batu. Ayya basuto, bahwa membentangkan siapa Nabi, fihi, di dalam wadah, kaffahu, telapak tangannya Nabi. Kemudian Nabi membentangkan telapak tangannya ke dalam wadah. Fatawaddo'a, maka berwudu siapa al-qaumun, kaum, kulluhum, kesemuanya kaum. Akhirnya mereka kaum bisa kebagian air wudu, sehingga mereka berwudu. Kulna, berkata aku Humaid, kam, berapakah, kuntum, ada kalian, pada waktu itu jumlah kalian itu ada berapa? Qala, berkata siapa Anas, sama nina, 80 orang, waziyadatan, dan lebih. Pada waktu itu kira-kira kami jumlahnya 80 orang lebih. 80 lebih orang yang bisa kebagian air wudhu yang keluar dari sela-sela jari-jarinya Nabi. Jadi menurut hadis ini, ya, wudhu menggunakan wadah apa saja, itu diperbolehkan. Yang penting wadahnya itu suci. Mau dari batu, mau dari plastik, mau dari kuningan, tembaga, atau dari perak, ya. Asalkan wadah itu suci, maka boleh digunakan untuk berwudu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Itulah hadis yang kelewatan. Sekarang kita lanjutkan pengajian kita sampai nomor babnya 56, hadisnya 217. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma, babnya apa-apa, jaa, yang datang, apa ma, fi ghuslil bauli, di dalam membasuh kencingnya. Babnya membasuh kencingnya.
Jadi setelah kencing, ya, kencingnya itu dibasuh atau cebok. Waqala dan bersabda siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri pada penghuni kuburan. Karena ada sahibil qabri iku la yastatiru tidak menutupi dia, maksudnya tidak cebok dia, tidak bersuci dia min baulihi dari kencingnya, walam yatur dan tidak disebut atau tidak menyebutkan siapa Nabi siwa baulin nasi pada selain kencingnya manusia, Jadi Nabi bersabda kepada para sahabat bahwa penghuni kuburan ini disiksa. Penghuni kuburan ini disiksa sebab mereka itu tidak bersuci setelah buang air kencing, buang air kecil, itu mereka tidak bersuci. Diobat-abit ya, ke kanan ke kiri ya. Tapi dia tidak mensucikan, tidak cebok setelah kencing, dia tidak cebok. Maka penghuni kuburan ini disiksa, sebabnya dia tidak cebok setelah kencing. Dan Nabi tidak menyebutkan selain kencingnya manusia. Contohnya kencingnya hewan. Nah, ini tidak dibahas oleh Nabi. Nabi tidak membahas tentang kencingnya hewan, atau Nabi tidak membahas tentang kencingnya hewan yang dapat menyebabkan siksaan kubur. Itu tidak. Jadi najisnya kencingnya hewan itu tidak bisa menyebabkan orang itu disiksa dari kubur. Tapi yang bisa menyebabkan orang itu disiksa dari kubur itu termasuk kencingnya manusia. Kencing tidak cebok, nah ini bisa menyebabkan dia disiksa di dalam kuburnya. Hadatsana Yaqub ibnu Ibrahim qala hadatsana Ismail ibnu Ibrahim qala hadatsani Rauh ibnu Qasim qala hadatsani Atha ibnu Abi Maimunah an Anas ibni Malik qala berkata siapa Anas bin Malik, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabarroza ketika keluar siapa Nabi lihajatihi untuk hajatnya Nabi, kencing atau berak. Tapi kalau dikaitkan dengan bab ini urusan kencing, berarti lihajatihi hajatnya Nabi yaitu kencing. Ataituhu maka datang aku Anas hu pada Nabi bimain dengan membawa air, fayagzilu maka membasuh siapa Nabi, maksudnya bersuci, mensucikan bekas kencingnya Nabi atau ya cebok bihi dengan air. Jadi pada waktu Nabi keluar untuk membuang hajatnya, buang air kecil, lalu Anas tanggap, dia datang kepada Nabi dengan membawa air. Lantas Nabi cebok bekas kencingnya itu dengan air yang dibawa oleh Anas. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa
kencing itu hukumnya najis dan harus cebok, harus dibasuh, harus bersuci. Setelah kencing ini harus dibasuh, kemaluannya digosok, itu area-area yang dekat kemaluan juga digosok sehingga tidak ada cipratan najis dari kencing yang nempel di badan kita. Nah, ini jadi hukumnya najis maka harus dibasuh, jangan sembrono, tidak boleh sembrono, kencingnya ngawur, ceboknya juga maunya sendiri, terus keluar wadhi, sisa air kencing yang belum keluar, netes, ngerasa netes, tetap aja dipakai untuk ibadah, tetap aja dipakai untuk sholat. Ya, ini berarti sembrono di dalam urusan najis, dalam urusan kencing. Ini jamaah jangan seperti itu. Babun bab hadasana Muhammad ibnu Muthanna qala hadasana Muhammad ibnu Khazim qala hadasana A'mash an Mujahid an Taus an ibni Abbas qala berkata siapa Ibni Abbas, maro lewat siapa an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam bikobro ini ketemu dengan dua kuburan. Faqala maka bersabda Nabi, innahuma sesungguhnya keduanya penghuni kuburan la yu'adzibani niscaya disiksa keduanya. Wa ma yu'adzibani dan tidak disiksa keduanya fi kabirin di dalam urusan dosa besar, bukan karena membunuh, bukan karena zina, bukan karena durhaka kepada orang tua, itu bukan. Amma ahaduhuma adapun salah satu keduanya, fakana maka ada siapa ahad la yastatiru tidak menutupi dia, tidak cebok, tidak bersuci dia minal bauli dari kencing. Jadi Nabi bersabda ketika melewati dua kuburan, isi sabdanya Nabi bahwa kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Mereka disiksa itu bukan karena urusan dosa besar, bukan karena membunuh, bukan karena melakukan perbuatan zina, bukan karena berdurhaka kepada orang tua dan dosa-dosa besar yang lainnya. Akan tetapi mereka disiksa salah satu dari keduanya itu karena dia tidak menutupi dari kencingnya. Dia tidak cebok setelah kencing, dia tidak bersuci setelah kencing, membuang air kecil. Itu yang menyebabkan dia disiksa di dalam kubur. Wa amal akharu dan adapun yang lain, fakana maka ada siapa akhor, yamshi berjalan siapa akhor bin namimati dengan mengadu domba. Adapun yang lain dia mendapatkan siksaan kubur sebab dia telah melakukan adu domba.
dia telah melakukan adu domba, manas-manasi, ngompor-ngompori, provokasi, memprovokasikan kepada orang-orang lain agar membenci kepada saudaranya. Nah, ini termasuk mengadu domba, ya, termasuk mengadu domba. Maka besok pada waktu di kuburan mereka akan disiksa. Makanya gak usahlah kita sebagai orang iman, sebagai orang jamaah, tidak usah adu domba, tidak usah mengadu domba karena mencari keuntungan pribadi, ya. Gak usah ngompor-ngompori, gak usah manas-manasi, gak usah provokasi hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Itu gak boleh, maka nanti berat ancamannya, yaitu disiksa di dalam kubur. Kalau dikubur aja sudah disiksa, maka apa yang terjadi? Ya maka dia akan berat untuk menghadapi apa yang ada di dalam akhirat nanti. Dia akan berat menghadapi kehidupan yang ada di akhirat nanti. Maka supaya hati-hati gitu. Jangan sampai adu domba, jangan sampai manas-manasi saudaranya sehingga terjadi perselisihan, gitu. Sehingga terjadi pertengkaran tidak rukun. Nah, itu tidak diperbolehkan. Maka supaya jamaah hati-hati sehingga terhindar dari siksa kubur. Bahkan dalam hadis Ibnu Majah itu kan dijelaskan, innal qabra awalu manazilil akhirah fa inna jaminhu fama ba'dahu aisyara minhu wa illam yanji minhu ba'du syarru minhu. Jadi sesungguhnya kuburan itu adalah awalnya tempat akhirat. Jika selamat dari kuburan, siksaan kubur, maka setelahnya itu akan lebih mudah untuk menghadapi akhirat. Dan jika tidak selamat dari siksaan kubur, maka setelahnya itu lebih berat daripada siksaan kubur. Nah, makanya supaya hati-hati, jangan provokasi, jangan memanas-manasi saudaranya, jangan mengompor-ngompori, oh ya itu nggak pantas itu, oh ya itu nggak baik orangnya itu. Nah, itu karena ada jamaah yang mungkin berselisih dengan jamaah yang lain, kemudian ada orang yang ngompor-ngompori, ada orang yang manas-manasi untuk terjadinya ketidakrukunan. Nah, ini ancamannya ya disiksa di dalam kubur. Kalau dia di kuburannya saja sudah dapat siksa, apalagi nanti menghadapi kehidupan yang ada di akhirat nanti. Itu lebih berat. Ada namanya yaumul hisab, ada yaumul mizan, baru ada harinya dimasukkan mereka ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tapi sebelumnya itu masih panjang perjalanan. Kita ini masih berada di hari dunia, kehidupan dunia. Nanti di akhir, nanti habis itu kuburan, kemudian hari pembangkitan, kemudian padang mahsyar, dan terus sampai akhirnya terjadi pembagian masuk surga dan masuk neraka. Nah, kalau di kuburannya ada sudah susah, maka nanti step by stepnya untuk sampai puncak akhirat itu juga akan lebih berat lagi, lebih susah lagi. Ini maka nggak usahlah adu domba, nggak usahlah manas-manasi, ngompor-ngompori terhadap sesama jamaah yang sedang bermasalah. Ya harusnya didamaikan, harusnya dipertemukan, didamaikan, menjadi penengah antara kedua belah pihak yang sedang
berseteru. Cuma kemudian akhoda mengambil siapa Nabi jari datan pada pelepah kurma, rotok batan yang basah. Fasyakkoha maka membelah siapa Nabi pada pelepah kurma, maka membelah siapa Nabi pada pelepah kurma nisfaini pada dua bagian. Fagoroza maka menancapkan siapa Nabi, fi kulli qabrin di dalam setiap kuburan, wahidatan pada satu pelepah kurma. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma, lalu Nabi membelah pelepah kurma itu menjadi dua. Setelah itu Nabi menancapkan setiap kuburan itu ditancapkan dengan pelepah kurma itu. Jadi kuburan satu ditancapkan satu pelepah kurma, kemudian kuburan satunya lagi ditancapkan satu pelepah kurma lagi. Lalu berkata mereka, para sahabat, ya Rasulullah, wahai Nabi, lima kenapa? Fa'alta berbuat engkau hada pada ini, Nabi, kenapa engkau mengerjakan ini? Kok engkau menancapkan dua pelepah kurma pada kedua kuburan ini? Kenapa? Apa maksudnya? Qala bersabda siapa Nabi, la'allahu barangkali itu bukan batu, daun, itu bukan. La'allahu barangkali yukhaffifa diringankan, anhuma dari keduanya, malam yaibasa selama belum kering apa kedua pelepah kurma, selama belum kering apa kedua pelepah kurma. Lalu Nabi menjawab, barangkali dengan adanya pelepah kurma itu ditancapkan di atas kuburan mereka, itu Allah memberi keringanan di dalam siksaan kubur selama pelepah kurma itu belum kering. Nah, ini menunjukkan bahwa kencing itu harus dibasuh. Ya. Hukumnya itu najis. Kalau sampai sembrono dapat menyebabkan siksaan kubur. Nah, itu. Maka supaya dibasuh kencingnya, itu. Apalagi kalau kencingnya itu habis makan jengkol. Nah, ini supaya betul-betul dibasuh. Baik bekas kencingnya yang ditempelkan di tembok, kemudian maupun ceboknya, ini juga betul-betul dibersihkan. Jangan sampai kencing habis makan jengkol, makan pete, cuma dibasuh kemaluannya saja. Dia hanya membersihkan dirinya sendiri, tidak membasuh tembok yang dijadikan sasaran kencingnya. Itu baunya kemana-mana. Apalagi kencingnya di kamar mandi masjid yang banyak jamaah menggunakan kamar mandi itu. Wah, itu pasti tidak nyaman ya. Tidak nyaman. Maka supaya disiram. Jadi kalau masalah kencing ini Bapak Ibu ya, dulu saya pernah diajarkan oleh guru saya itu ketika mau kencing ya, temboknya disiram dulu ya. Tembok yang mau digunakan untuk dikencingi itu disiram dulu. Setelah disiram baru kencing. Setelah kencing siram lagi temboknya, baru kemudian cebok. Nah, itu tujuannya apa? Yaitu agar kamar mandinya tidak
bau pesing, agar tidak bau jengkol. Waqala dan berkata siapa Ibnu Muthanna wa haddatsana dan bercerita pada kami Waqi'un Waqi' qala berkata siapa Waqi' lafadznya hadatsana A'mash qala berkata siapa A'mash Sami itu mendengar aku Mujahid pada Mujahid mislahu semisal hadisnya Muhammad bin Khazim. Lafadznya yastatiru menutupi atau bersuci atau cebok min baulihi dari kencingnya ahad. Min baulihi dari kencingnya ahad. Jadi ketika setelah kencing ya dia supaya bersuci atau cebok. Babu tarkin Nabi, bab meninggalkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi dan manusia al-a'rabian pada orang desa. Hatta sehingga farogo selesai siapa orang desa min baulihi dari kencingnya fil masjidi di dalam masjid. Jadi babnya Nabi dan para sahabat waktu itu membiarkan orang desa kencing di masjid sampai dia selesai kencingnya. Jadi Nabi tidak ngusah. Nabi tidak menyuruh dia pergi, Nabi tidak memarahi orang desa yang kencing di masjid. Nabi membiarkan orang itu kencing di masjid sampai dia menyelesaikan kencingnya. Hadatsana Musa ibnu Ismail qala hadatsana Hamam akhbarana Ishaq an Anas ibni Malik anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ro'a melihat siapa Nabi A'rabian pada orang desa namanya Aqra' ibnu Habis. Orang desa itu namanya Aqra' ibnu Habis. Ya bulu kencing siapa A'rab fil masjidi di dalam masjid. Jadi Nabi melihat ada orang laki-laki dari desa, orang A'rab, dia kencing di dalam masjid. Faqala maka bersabda Nabi, da'uhu, membiarkanlah kalian hu pada A'rab. Biarkan saja dia, toknoi, hatta sehingga ida farogo ketika selesai siapa A'rab, da'a maka meminta siapa Nabi bima'id dengan air. Fasobbahu maka menuangkan siapa Nabi hu pada air alaihi atas kencing. Alaihi atas kencing. Kemudian Nabi bersabda, kalian membiarkanlah pada orang desa itu sampai dia menyelesaikan kencingnya. Istoknoi, biarkan saja. Bahkan kalau dalam hadis lain itu sampai sahabat itu jengkel, marah, ini orang kok nggak ngerti apa, atau istilahnya maaf nih, bodoh apa, masjid kok dikencingi. Udah Nabi, aku bunuh aja dia. Sampai ada sahabat yang seperti itu. Kemudian oleh Nabi disampaikan da'uhu atau biarkan sampai dia selesai. Nah setelah A'rab itu selesai kencing, Nabi minta air,
minta air, kemudian Nabi menyiram kencingnya A'rab tersebut, karena memang pada waktu itu masjidnya masih tanah lantainya, jadi disiram itu langsung masuk ke dalam tanah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu tidak pemarah. Nabi memaafkan, dibiarkan dulu, jangan dimarahi. Nanti kalau dimarahi ya malah repot, cara membersihkannya juga repot. Rojul A'rab itu kalau kencing, kemudian contohnya kencing terus lari-lari, najisnya kemana-mana. Kalau najisnya kemana berarti menyiram kencingnya itu juga di mana-mana. Maka biarkan saja satu titik, kemudian setelah selesai langsung disiram, gitu. Langsung disiram air kencingnya itu, maka meresap ke tanah. Kan kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika kencing di tanah, kemudian tanahnya itu kering dan tidak bau, maka ahli hadis sepakat bahwa itu sudah dihukumi suci. Itu sudah dihukumi suci. Dan begitu juga contohnya hal-hal yang lain. Hal-hal yang lain, mungkin anaknya kencing, gitu. Anaknya kencing di lantai yang keramik, gitu. Itu bisa, karena memang waktunya urgent, ya, waktunya urgent, maka boleh kencingnya itu dilap dulu, ya, diambil air kencingnya yang di lantai, kemudian dilap sekali, terus ditutupi dengan tikar atau kain atau sajadah atau apa, kemudian sholat di situ boleh, gitu. Kemudian sholat di situ boleh, setelah sholat baru disucikan. Yang penting ada alasnya yang tidak najis, tikar atau karpet plastik, ya. Itu mangkulan yang disampaikan oleh Bapak Haji Erwin, ya. Jadi dalam keadaan tertentu loh, ya, dalam keadaan tertentu, kalau memang posisinya itu longgar dan tidak terburu-buru di dalam mengerjakan sholat, tidak gupuh, maka boleh langsung disucikan dulu baru sholat. Tapi kalau contohnya udah sholatnya di akhir waktu, ya, kemudian anaknya kencing, maka boleh diambil dulu airnya, air kencingnya itu dilap dulu pakai kain suci, kemudian dilap lagi, setelah itu baru ditutupi dengan tikar yang tidak tembus, gitu. Tikar, baru sholat di situ boleh. Setelah selesai sholat baru disucikan. Ini bab masalah kencing, ya. Masalah kencing di tanah atau di lantai yang keadaannya urgent, keadaannya mepet, ya boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau keadaannya tidak urgent, ya supaya disucikan terlebih dahulu. Babu sobbal ma'i, bab menuangkan air alal bauli, atas kencing, fil masjidi, di dalam masjid. Kalau masjidnya itu lantai seperti saat ini, ya, karena air kencingnya itu tidak beresap, ya maka supaya disucikan, supaya dipel. Ini dulu saya ingat itu ada seseorang anak tes, gitu. Anak tes tahun 2004-2005 itu anak tes yang mau jadi mubalek, dia ngompol di masjid lantai 3, berdiri ngompol di masjid lantai 3 karena dia takut, mungkin karena dia takut dan malu
takut karena mungkin nanti nggak lulus dan malu, akhirnya dia turun dari masjid lantai 3, turun ke bawah ke kamar mandi. Berjalannya waktu itu nggak ada yang ngepel, yes, karena nggak ada yang tahu. Akhirnya dia tes mubalek, lulus dan tugas. Beberapa bulan kemudian setelah tugas dia telepon ke Kediri, Assalamualaikum Pak, saya anak tes dulu bulan ini, kemudian saya waktu itu ngompol di masjid lantai 3 Pak, dan saya nggak ngomong sama siapa-siapa karena saya takut. Nah, setelah telepon seperti itu, Pak Malik, pimpinan Pondok Kediri, itu menyuruh semua siswa, terutama BA, kelompok WB, kelompok BA, itu untuk mensucikan DMC, masjid, WB, kantor, semuanya untuk disucikan. Padahal waktunya beberapa bulan yang lalu. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, kalau najis itu ya menyebabkan amalannya tidak diterima. Gitu. Ini menuangkan air dari kencing di dalam masjid. Hadatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah ibni Mas'ud anna Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, koma berdiri siapa A'rabiyun, orang desa. Fabala, maka kencing siapa A'rab fil masjidi, di dalam masjid. Abu Hurairah berkata, ada orang A'rab yang berdiri kencing di dalam masjid. Fanata walahu, maka berteriak pada A'rab. Fatana walahu makna aslinya memperoleh, tapi maksudnya berteriak pada A'rab siapa? An-nasu, manusia, para sahabat. Jadi para sahabat melihat ada orang A'rab yang kencing di masjid, mereka berteriak, woi, lakai. Contohnya begitu, lapok wi. Faqala, maka bersabda lahum kepada mereka sahabat, siapa? An-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Da'uhu, membiarkanlah kalian pada A'rab. Wahariku, dan menuangkanlah kalian ala baulihi, atas kencingnya A'rab. Sajlan, dengan satu timba, min ma'in, dari air, au dunuban, atau satu timba, lafadznya au dunuban, atau satu timba, lafadznya dunuban. Kalau di atas itu kan sajlan, min ma'in, dari air. Fa inna ma buistum, maka sesungguhnya diutus kalian atau diperintah kalian, muyassirina, orang-orang yang memudahkan. Walam tub'asu, dan tidak diutus kalian atau tidak diperintah kalian, muassirina, orang-orang yang mempersulit. Orang-orang yang mempersulit. Kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, kalian membiarkanlah kepada orang A'rab sampai dia selesai kencingnya. Kemudian kalian menuangkanlah bekas kencingnya A'rab dengan satu timba air.
dengan 1 timba air, karena kalian diperintah untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Jadi kalian itu diperintah untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Dengan kamu membiarkan orang Arab itu kencing sampai selesai, itu berarti kamu mempermudah untuk mensucikan, tidak mempersulit mensucikan. Nah, coba kalau tadi itu para sahabat musir, para sahabat marah-marah, ngamuk, akhirnya orang Arab kencingnya sambil lari-lari ke masjid, ke kanan, ke kiri, ke tembok gitu. Itu malah jadi sulit nanti untuk mensucikan. Untuk mensucikan masjidnya jadi kesulitan karena air kencingnya kemana-mana. Maka dengan membiarkan dia kencing di masjid sampai selesai kencingnya, itu berarti kamu sudah memberi kemudahan kepadanya dan juga kepada orang lain. Jangan dipersulit. Jadi dari hadis ini juga kita bisa ambil bahwa ketika kita diberi amal soleh, bukan apapun, yaitu jangan mempersulit jamaahnya. Harusnya dipermudah, dienakkan, dilayani dengan sepenuh hati. Jangan dipersulit. Ya. Contohnya mungkin karena mau bepergian minta SS, gitu. Oh, sono minta ke calegnya, tak kamu baliknya ngomong minta ke KU-nya ngomong dilempar sono lempar sini, berarti kan mempersulit itu. Enggak boleh seperti itu, tidak diperbolehkan. Hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Babu yuhariku, bab menuangkan siapa orang al-ma'a pada air, alal bauli atas kencing. Bab menuangkan air atas bekas kencing. Bagaimana kelanjutan dengan bab ini? Maka jangan kemana-mana, tetap di Sahih Bukhari. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Dari awal sampai akhir ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dengan kita sudah mengkaji bab ini, maka satu-satunya jamaah supaya betul-betul mutawarik, betul-betul hati-hati dalam urusan najis, terutama dari kencing. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.